Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saling sindir, pemilu jangan curang. Pak Pipin, Pak Imin yang secara tegas mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Memang dari Timnas Amin ini sudah melihat ada tanda-tanda kecurangan atau sudah merasakan mungkin? Ya, sejak keputusan MK yang di luar kebiasaan, kemudian MK memutuskan untuk memberhentikan ketua MK, itu sebetulnya awal dari early warning bagi kita bahwa lapangan sepak bola, pertandingan, pemilu ini tidak datar. Sejak awal kita melihat itu. Sehingga apa? Amin tidak didukung oleh kekuasaan yang saat ini, mohon maaf misalnya, yang dipegang langsung oleh Pak Presiden. Pak Presiden langsung mendukung putranya dan mendukung Pak Prabowo, begitu ya. Terus tidak punya aparat di situ, ya, tidak punya aparatur di situ, penegak hukum. Nah, kami melihat apa solusi yang bisa kita berikan? Pengawasan semesta. Apa itu? Di mana rakyat langsung melihat, menonton langsung dan menyampaikan mana kira-kira ketika malam tadi ketiga paslon komitmen untuk jurdil, kira-kira siapa nih yang main curang? Siapa nih wasit, penegak hukum, KPU, Bawaslu yang tidak jujur, yang tidak menegakkan aturan misalnya. Jadi itu sebetulnya yang kita ngajak. Jadi rakyat Indonesia kita ingin tentu baik yang mau keberlanjutan, perubahan, kita butuh pemilu yang jurdil, yang sukses. Karena saya kira yang kita butuhkan adalah stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Kalau Indonesia ingin maju. Dan bagi kami terima kasih, bersyukur. Ini adalah pertanda baik bagi kami di pasangan Amin diberikan nomor urut 1. Kami yakin insya Allah, mudah-mudahan ini juga pertanda baik. Nomor urut 1 insya Allah Amin menang 1 putaran dengan jujur dan adil. Tidak dengan memanipulasi, tidak dengan kecurangan. Kami ingin menang berkah bermartabat. Baik, artinya meskipun Anda melihatnya pemilu tidak datar, jadi meminta bantuan semesta untuk ikut mengawasi. Betul. Pak Aceh, ada yang ingin ditanggapi mungkin dari pernyataan Pak Pipin? Saya kira kita semua punya komitmen yang sama ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan bahwa pemilu kali ini atau pilpres kali ini semua dalam posisi yang sama-sama berada di dalam pemerintahan, dan tema penting dari proses pemilu sekarang ini adalah karena kita keluarga besar, tentu kita mencari mana yang terbaik gitu ya. Dan apa yang disampaikan di dalam acara semalam ini kan sebetulnya adalah komitmen bersama. Tapi maaf saya potong, kalau dari pasangan Prabowo Gibran sendiri merasakan tidak sih ada kecurangan atau potensi kecurangan? Loh, sekarang proses pemilu sedang berjalan. Masyarakat juga terlibat di dalam proses bagaimana mengawasi pemilu tersebut. Mereka bisa melaporkan jika memang ditemukan ada kecurangan. Kita jaga supaya jangan sampai netralitas pemilu ini tercoreng dan tercederai. Ya, gara-gara misalnya yang pada awalnya merasa berkuasa terhadap institusi negara yang seharusnya kita dorong netral, tapi ya kita bisa menyaksikan ada juga pihak-pihak yang mencoba untuk menarik gitu ya berbagai potensi-potensi tersebut. Karena kecurangan ini saya kira bukan hanya siapapun punya potensi. Ya kita katakanlah di partai kami, di koalisi kami punya kepala daerah. Jadi kalau ada pun silakan dilaporkan. Ya tentu saja itu punya hak bagi siapapun untuk bisa melaporkan tersebut. Baik, kami tangkap. Saya akan ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau Pak Ganjar semalam juga sempat menyinggung soal akhir-akhir ini banyak drakor. Demokrasi harus dipastikan baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan?
Apakah memang demokrasi saat ini sedang dipertaruhkan? Ya, justru itu gitu. Justru Pak Ganjar menyampaikan apa adanya dengan peristiwa-peristiwa atau indikasi-indikasi peristiwa yang sudah terjadi gitu. Kita tidak bisa menutup mata loh, misalnya apa yang terjadi di Bali, terus kemudian yang terakhir di Pematang Siantar, dan kalau itu sifatnya terbuka bisa diteriaki langsung seperti apa yang disampaikan oleh Gus Imin tadi gitu. Cuma juga kita tahu bahwa ada intrik-intrik dan juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan ya baik perorangan maupun ke organisasi, dan itu kan muncul ya karena bagusnya kita sekarang dengan media sosial orang bisa menyampaikan itu secara terbuka, sehingga memang ini harus dilakukan pengawasan kontrol yang bukan hanya oleh lembaga-lembaga pengawas pelaksanaan pemilu ini gitu, tetapi juga oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga terlibat, media, pers itu juga mengontrol, karena juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu, bisa jadi ada oknum-oknum yang tadi ya cari muka lah, yang ingin ya menginvestasi jasa untuk ke depan, yang melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk ya istilahnya berbuat adil atau menyampaikan andilnya gitu, untuk ke depan ya dia bisa diingat dan terlibat di dalam proses pemerintahan ke depan gitu. Sehingga hal-hal ini disampaikan secara terbuka, dia tidak basa-basi, meskipun kita tahu bahwa kita datang untuk sama-sama menjaga harmonisasi daripada peristiwa kemarin untuk pengambilan nomor urut itu, tetapi juga kita bicara apa adanya gitu. Supaya kita semua juga tahu, masyarakat juga tahu bahwa ada hal-hal, ada indikasi-indikasi peristiwa yang sudah terjadi, dan jangan sampai itu kemudian terjadi lagi pada event-event berikutnya. Baik, terakhir saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini saling sindir pemilu jangan curang. Dari narasi-narasi pasangan calon ini, Anda melihatnya seperti apa dan apa yang patut dikritisi? Ya, memang narasi itu sepertinya dialamatkan kepada pasangan nomor urut 2 ini ya. Karena bagaimanapun Mas Gibran putra presiden dan dikhawatirkan Presiden Jokowi tidak netral. Sebagai pribadi jelas sulit untuk mengharapkan Presiden Jokowi netral karena Mas Gibran adalah putra beliau. Tetapi Presiden Jokowi terikat oleh etika politik, terikat oleh undang-undang. Dan jangan lupa untuk menghadirkan pemilu yang adil, yang netral, yang legitimate, itu bukan hanya kepentingan kita sebagai bangsa, tapi juga kepentingan subjektif Presiden Jokowi. Karena beliau masih menjadi presiden ketika kontestasi elektoral itu diadakan di Februari 2024. Jadi kalau misalnya pemilu 2024 dicap tidak adil, tidak netral, itu yang rugi adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena nanti akan dianggap sebagai presiden yang gagal menghadirkan pemilu yang legitimate. Jadi poin saya, ini bukan hanya untuk kepentingan kita menghadirkan pemilu yang jurdil, tapi juga kepentingan Presiden Jokowi. Dan karenanya Presiden Jokowi punya insentif untuk all out, bukan sekedar gimmick, menghadirkan pemilu yang otentik. Dan apalagi nih, kan per hari ini Pak Prabowo Gibran yang direstui oleh Presiden Jokowi kan on the track tuh kemenangan. Kalau misalnya menang tetapi digugat karena dianggap curang, itu kan jadi rugi sendiri. Jadi justru pada saat sekarang komitmen untuk menghadirkan pemilu yang netral harus berkali-kali lipat dihadirkan oleh top pimpinan nasional kita, yaitu Presiden Jokowi. Baik, pesannya begitu padat, sepertinya sudah menjadi bagian dari kita semua di sini. Terima kasih sekali lagi Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan juga Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan Pak Aceh Hasan Sazili, terima kasih, dan juga Pak Pipin Sofian, terima kasih sudah bermacet-macet ke sini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Saudara, imbas konser Coldplay, arus lalu lintas dari dan menuju ke kawasan Gelora Bung Karno macet.